Arvel nih. Sekarang aku mau jelasin tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Nah, asal-usul kedatangan Islam ke Indonesia itu dibagi 4 teori ya. Teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, sama teori Arab. Nah, sekarang ayo kita jelajahi satu-satu. Nah, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad 13 itu melalui kontak para pedagang dan kerajaan Sunda Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgroje dan J. Pinchnapel. Mohon maaf ya kalau salah mengeja. Nah, nggak sulit kan? Nah, tadi itu teori Gujarat. Nah, sekarang kita langsung aja move on ke teori Persia. Oke, teori Persia. Teori Persia itu sebenarnya berasal dari Umar Amir Hussein dan Hussein Janingrat yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang yang berasal dari Persia. Dan Persia adalah kerajaan yang saat ini juga kemungkinan besar berada di Iran. Nah, teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara, yaitu abad 13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Ya, entah itu sesat atau tidak. Ya, dan selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia. Ya, dengan kesamaan tradisi mereka, ya hal tersebut dianggap sebagai pemerkuat teori Persia. Oke, teori Cina. Teori Cina sebenarnya berasal dari Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Quturbi yang berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Tiongkok. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat Tiongkok bermigrasi dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 dan abad ke-9 tersebut menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Oh ya, ini juga ditemukannya makam Raden Fatah. Dan dengan ditemukannya makam Raden Fatah, penemuan tersebut digunakan sebagai bukti karena Raden Fatah sendiri adalah keturunan Islam. Nah, sekarang teori Arab. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Dan hal tersebut diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Nah, hal unik tentang teori ini adalah bahwa teori ini mendapat dukungan yang paling banyak dari para tokoh seperti Van Leur, Anthony Hopkins, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Nah, sekarang aku ingin menge-share tokoh yang berperan signifikan dalam penyebaran agama Islam. Tokoh tersebut adalah Sunan Giri. Dia memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam dan pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Dia menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kekuasaannya dan memanfaatkan jalur perniagaan. Tetapi dia tidak hanya melakukan itu, tetapi dia juga menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satu yang cukup terkenal adalah Jeblak-Jeblak Suweng. Permainan ini memiliki makna dan pesan filosofis yang cukup mendalam ya.
yaitu mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dan keserakahan dalam mencari harta atau kebahagiaan. Namun, gunakan hati nurani, tetap rendah hati, agar harta atau kebahagiaan yang diperolehnya mengandung berkah untuk dirinya sendiri dan sesamanya, atau orang lain atau keluarganya. Tentu, dia punya hambatan dalam perjalanannya untuk menyebarkan agama Islam. Dia tumbuh besar tanpa orang tuanya. Orang tuanya menganggap dia sebagai kutukan dan membuang dia ke lautan Bali. Dia juga sering dihambat oleh pemimpin-pemimpin kerajaan. Mayoritasnya adalah pemimpin Majapahit, karena mereka selalu meremehkan pengetahuan dan kemampuan Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam. Nah, sekarang aku ingin menunjukkan hal yang paling spesial tentang Sunan Giri ini. Dia memiliki sikap ambisi yang sungguh tinggi, sikap tidak menyerahnya, dan dia menyebarkan pesan-pesannya dalam menyebarkan agama Islam dalam bentuk perantara seni. Dan sikap ambisi dan tidak menyerahnya, aku sungguh takjub dan ingin mengaplikasikan hal tersebut dalam hidupku sendiri. Karena sikap ambisi itu, terutama dalam hidupnya yang tanpa orang tua dan hambatan-hambatan diremehkan oleh pemimpin-pemimpin, dia memiliki sikap ambisi yang tinggi, dan dengan sikap ambisi itu dia dapat mencapai perkembangan agama Islam yang sangat cepat, dan perkembangan dakwah Islam dengan pembangunan pesantren-pesantren pun sukses. Dan aku ingin menjadi sutradara saat aku besar nanti, dan aku ingin seperti dia menyalurkan pesan-pesan, makna-makna filosofis dan perasaan-perasaan dengan bentuk film, bentuk seni. Karena seni selalu dapat berbicara lebih keras daripada perintah, menurutku secara personal ya. Dan untuk mencapai cita-cita itu, aku harus memiliki ambisi yang dimiliki oleh Sunan Giri. Dan untuk mencapai ambisi tersebut, aku harus, salah satu caranya adalah sebagai siswa loyola menaati 4C dan tanpa menyerah walaupun orang-orang terus menjatuhkanmu. Dan ya, itu saja dariku. Ini penjelasan tentang asal-usul kedatangan Islam ke Nusantara. Dan ya,